Udah bisa lihat slide saya? Sudah dok, belum full screen. Oke. Eh, Sebenarnya sore hari ini saya direncanakan membawa topik tadi case untuk cancer, tetapi saya rasa boleh juga sedikit membagi ilmu cancer yang terkini sehingga kita dapat segera mengenali dan mungkin masih bisa menolong mereka dengan cara integratif dan functional medicine. Presentasi ini saya buat semata-mata untuk edukasi semata, ya, tidak ada konflik of interest. Apa itu? Saya membawakan satu istilah baru, yaitu adalah turbo cancer. Jadi kalau cancer kita udah kenal lama, tetapi ada istilah baru adalah turbo cancer, ya. Turbo cancer ini baru dikenal post pandemi. Dan kalau kita search ya di internet, yang dinamakan turbo cancer ini katanya istilah yang dibuat oleh para anti vaksin. Ya, tapi sebenarnya tidak ya. Jadi sebenarnya turbo cancer ini adalah sebuah definisi baru di mana hampir seluruh dunia menggunakannya sekarang, dan kanker ini terjadi akibat disregulasi daripada sistem imun dan penekanan sistem imun oleh injeksi yang kita dapatkan yang berbahan dasar genetik dan juga oleh mekanisme yang lain sehingga membuat kanker ini terlalu cepat mulai saat ditemukan hingga mungkin pasiennya meninggal. Dengan ini juga saya sebenarnya ingin membukakan wawasan, coba kita perhatikan, jangan-jangan ada kasus-kasus di mana pasien meninggal terlalu cepat, itu mungkin akibat turbo cancer atau juga akibat lain ya, bisa saja tidak berupa kanker, bisa saja myokarditis, bisa saja autoimun dan berbagai penyakit kronik degeneratif lain, tetapi sejak awal ditemukan hingga meninggal itu terlalu cepat. Nah, ini Dr. Ryan Cole yang mengangkat istilah turbo cancer. Dan kalau kita sekarang ini rajin membuka-buka internet ya, ada Dr. William Makis, dia seorang onkologis dan juga peneliti cancer. Dia juga mengemukakan bahwa turbo cancer itu adalah sebuah istilah yang menunjukkan incredibly fast growing cancer found in COVID vaccinated individuals. Jadi kalau di luar ini sudah nyata ya, mungkin di kita masih malu-malu orang atau mungkin paling banyak orang bilang tidak ada buktinya. Dan ada Dr. Peter McCullough, beliau seorang kardiologis ya, dikatakan bahwa they have at least three mechanism by which they could start a cancer or they could promote an existing cancer, and it may occur rapidly because tumor defense system are taken down. Jadi ada juga orang yang sudah kansernya tenang selama ini, mungkin karena mendapat vaksin, biasanya itu mRNA vaksin, dan akhirnya kansernya bisa memburuk. Dan ini jurnal-jurnal yang saya temukan, apa saja yang bisa menjadi efek samping daripada vaksin COVID ya. Ada neuroblastoma dan glioblastoma. Kemudian ada juga limfoma yang berkembang lebih cepat ya. Ini saya dapatkan dari jurnal-jurnal dan ini adalah efek samping yang dikatakan disebabkan oleh mRNA vaksin. Ini bukan kata saya ya, tapi kata data. Dan ini adalah bagaimana kanker berhubungan dengan COVID vaksin.
Dan di Amerika sendiri sudah ditunjukkan adanya data peningkatan kelebihan kematian akibat kanker di Amerika, terutama post pandemi ya. Jadi sesudah vaksin diwajibkan kepada hampir seluruh kita semua. Dan akhirnya datang juga kabar-kabar baik yang baru ya, di mana sudah ditemukan obat yang tadinya tidak dikenal untuk terapi kanker mulai digunakan. Di sini dinamakan drug repurpose for cancer treatment. Jadi ini mungkin kita ingat pada saat pandemi di mana ivermectin menjadi perdebatan, ada yang pro, ada yang cons ya, dan mungkin kita juga ikut menggunakannya. Nah, sekarang dengan turbo cancer yang banyak ini, kalau kita masih ingin menolong mereka, kalau kita bisa ya, kita bisa menggunakan ivermectin dan fenbendazole atau mebendazole. Dan ini adalah data bagaimana populasi di Amerika, jadi leading causes of death in Amerika ya, dilihat nomor 1 adalah heart disease, nomor 2 cancer, nomor 3 COVID-19. Dan ini adalah estimated number of new cases of cancer dan kematian pada tahun 2023 menurut gender. Dan ini adalah global cancer burden. Jadi saat ini memang ternyata kasus kanker akan sangat meningkat terus hingga diperkirakan tahun 2040. Jadi kalau kita tidak mengenali dengan cara seperti ini, kita tidak tahu bagaimana cara menolong mereka. Nah, sebenarnya kanker itu adalah sebuah penyakit yang bisa dicegah. Dan 60-80% daripada kanker itu semuanya sebenarnya bisa dicegah. Cara yang paling awal adalah bagaimana menghadapi insulin resistance. Karena 40% kanker itu terjadi akibat insulin resistance. Atau kalau ada orang awam di sini, saya sebutkan bahwa kita harus membuat lapar sel-sel kanker. Jadi jangan kita makan, kita hanya memberi makan pada diri kita, tapi kita ikut menyuburkan sel-sel kanker. Jadi di sini ada teori intermittent fasting yang sekarang sedang sangat berkembang. Quit smoking buat yang merokok, batasi alkohol. Kalau kita di Indonesia biasanya tidak menjadi kebiasaan ya. Kemudian get enough vitamin D. Jadi vitamin D ini kalau bisa kita punya kadar yang lebih tinggi supaya tidak terjadi mutasi gen dan kanker. Hindari makanan yang diolah. Jadi kalau kita masuk supermarket, lihat apakah kita belanja lebih banyak makanan asli atau makanan dalam kemasan. Hindari minuman yang manis atau jus buah. Ya, jus buah ini terlalu manis. Jadi kalau mau minum jus harusnya ada campuran jus sayur di antara buah-buahannya. Kemudian harus ada exercise, aerobik dan resistance training, stress reduction, dan kalau bisa 8 jam tidur tiap malam, atau kita harus menemukan cara untuk bisa deep sleep dengan cara apapun. Nah, ini ada slide yang menunjukkan bagaimana jika kita ingin mencegah kanker ya. Vitamin D, omega 3 ya, dan exercise tentunya. Ini adalah terapi traditional cancer treatment yang sudah kita kenal semuanya ya. Ada hormon terapi, ada surgery, ada bone marrow transplantation, ada kemoterapi, ada targeted therapy, ada radiation therapy, dan ada imunoterapi. Dan ini terapi yang kita sudah kenal, yaitu konvensional kemoterapi dan radioterapi. Tapi ternyata terapi yang sangat dikenal ini
memiliki keterbatasan, di mana dia hanya bisa mencapai sel-sel yang berkembang sangat cepat, tetapi tidak membunuh cancer stem cell, sehingga kadang-kadang kita anggap sudah sembuh, ternyata cancer stem cell-nya masih ada, dan ini yang akan berkembang kembali. Dan ini juga bisa meningkatkan inflamasi pada tumor microenvironment, dan dia meningkatkan angiogenesis atau metastase, dan meningkatkan kemampuan metastase, dan highly toxic, dan juga harganya tidak murah. Nah, di sini bagaimana kemoterapi menyembuhkan kanker. Ya, jadi kita lihat ada yang curable dengan kemo, tapi ada juga yang bisa improve survival. Tapi kadang-kadang juga ada yang ya tidak bisa untuk metastase ya. Jadi kalau sudah metastase dan sudah sangat lanjut, kadang-kadang kemo tidak bisa lagi diberikan. Nah, kalau kita ingat Profesor Thomas Seyfried, dia membuat buku di mana cancer as a metabolic disease. Jadi artinya kalau kita mengerti di sini bagaimana kita bisa mencegah masalah ini, tentunya kelainan metabolik yang harus kita atasi. Disinilah konsep intermittent fasting itu berawal. Dan di sini kita juga mengingat adanya Warburg phenomenon, di mana ada perubahan lintasan metabolisme, glikolisis, dan sintesa asam laktat dari modus anaerobik menjadi aerobik. Yang kiri ini kita lihat pada sel normal. Kita lihat ya proses glikolisis menuju sintesa asam laktat, dan di sini kita lihat pada sel kanker. Disinilah perbedaannya. Dan inilah metabolic intervention untuk mengontrol kanker. Jadi artinya jika kita ingin menghindari atau mungkin kita terjadi early cancer, ini adalah top 10 anjuran terapi. Low carbohydrate diet, high fat, ketogenic diet, dan time restricted eating. Kita boleh lakukan exercise, stress reduction, dan quality sleep. Vitamin D3 di sini dianjurkan 20.000 hingga 50.000. Tentunya ini untuk mereka yang sudah mengalami kanker ya. Dosis bisa di-adjust jika kita sudah melakukan pemeriksaan vitamin D. Jadi kalau tadi Dr. G sudah banyak menjelaskan tentang vitamin D, saya sendiri mungkin menganjurkan kalau bisa kita memiliki kadar vitamin D mendekati 100, karena itu adalah titik teraman untuk tetap senantiasa menjaga sehat kita, manakala tidak tahu ada pandemik baru lagi atau ada virus-virus apa yang mengancam kita. Melatonin pada yang kanker bisa digunakan hingga 20 dan 30 mg setiap malam. Bahkan saya mendapatkan dosis dengan ratusan miligram untuk pasien-pasien kanker. Green tea, epigalokatein galat, itu antara 500 hingga 1000 mg tiap hari. Di sini kita boleh menggunakan metformin ya. Metformin di sini bukan sebagai obat anti diabetes tetapi untuk memperbaiki metabolisme. Jadi di sini sebenarnya bagaimana kita melaparkan sel-sel kanker ya, dan kita mencegah metastase pada mereka yang sudah alami kanker. Dan ada kurkumin, kita bisa gunakan 600 mg 2 kali sehari. Di sini ada mebendazole. Mebendazole antara 100 hingga 200 mg per hari. Dan ivermectin 12 mg bisa juga digunakan dengan dosis yang bervariasi menurut severity daripada kansernya. Omega 3 fatty acid diperlukan 4 gram tiap hari, dan berberin 500 hingga 600 mg 2 kali sehari. Ini yang merah, ini membutuhkan
resep ya. Sementara yang hijau ini mungkin bisa ditemukan dengan over the counter atau bisa dibeli dengan bebas. Uh, di sini sebenarnya repurposed drugs kita gunakan untuk menolong mereka yang mungkin perlu penanganan yang lebih daripada sekedar menjalankan terapi kanker yang konvensional. Jadi kita bisa ya mungkin ada orang-orang yang bisa kita tolong, entah dia tidak bisa menggunakan kemo karena mungkin usia, pertimbangan lain-lain, atau pertimbangan karena kansernya sudah terlalu lanjut ya. Nah, sekarang kita bisa juga menggabungkan repurposed drugs yang ivermectin dan mebendazole tadi boleh digabungkan dengan kemoterapi, surgery, atau stress management dan pengaturan tidur. Nah, ini di Indonesia sendiri ya, populasi di kita saat ini data tahun 2019 ada 270 juta ya, di mana kanker yang paling tinggi adalah breast cancer, kemudian cervix, uteri, kolorektum, itu 3 yang pertama ya. Jadi artinya kita di Indonesia pun sangat tinggi pertumbuhan kasus-kasus kanker. Nah, sekarang dari mana sih kanker ini berasal? Ya, ternyata dia dari spike protein yang persistence. Jadi pada saat kita pandemi kemarin, kita mungkin sering memeriksakan antibodi SARS-CoV ya, antibodi IgG kita. Biasanya kita mau tahu kalau kita sudah divaksin itu berapa naik antibodinya, atau kalau kita sembuh dari COVID itu antibodi kita naik berapa ya. Jadi artinya kalau kita sudah pernah melakukan pemeriksaan ini untuk diri kita sendiri, pasti kita sudah lazim dan sudah paham. Tapi saya pada saat pandemi itu pernah memiliki satu pengalaman di mana seorang pasien post-COVID antibodinya tidak naik sama sekali. Dalam artian dia tidak memiliki kekebalan dari COVID yang sudah sembuh, dan akhirnya pasien ini meninggal dengan COVID yang lain. Jadi pada saat sudah berapa lama kemudian, jadi COVID pertama itu kebetulan saya adalah dokternya, saya menangani dengan terapi COVID yang kami jalankan, yaitu dengan high dose vitamin C, high dose vitamin D, berbagai mineral, zinc, dengan probiotik, ya, magnesium, dan selamat pasien ini. Tetapi kemudian pada COVID yang selanjutnya, ya kebetulan pasien ini tidak saya rawat dan akhirnya dia meninggal dunia di rumah sakit. Jadi artinya kalau tidak ada kekebalan yang ditimbulkan akibat COVID sebelumnya atau akibat vaksin, ya kita ternyata mungkin memiliki sistem imun yang imunokompromis. Akhirnya bagaimana sih mengetahui kalau kita memiliki spike protein persistence ya? Buat mereka yang dulu belum pernah periksa, boleh juga kok kita ikut periksa bagaimana hematologi lengkap, apakah ada laju endap darah yang tinggi, HSCRP, apakah ada inflamasi, D-dimer, kita boleh periksa vitamin D kita dan anti SARS-CoV. Ini foto saya dengan Dr. Paul Marik ya. Dr. Paul Marik ini sebenarnya dahulunya kita kenal sebagai pakar dalam high dose vitamin C. Tetapi di zaman pandemi, Dr. Paul Marik ini datang dengan terapi ivermectin dan repurposed drugs for cancer. Ya, kebetulan saya menghadiri suatu seminar di Malaysia dan Dr. Paul Marik ada di sana. Akhirnya saya ingin menunjukkan ini ada 3 hasil lab ya. Hasil lab pertama yang paling kiri adalah hasil saya. Di sini untuk menunjukkan apakah benar persistence spike protein itu meningkatkan kanker. Nah, ini kebetulan hasil lab saya periksa di tahun 2024 ya. Karena selalu saya kepo, saya ini punya antibodi berapa ya. Karena begitu tahu ternyata banyak yang kena kanker dan berbagai penyakit lain itu memiliki
persistence spike protein yang cukup tinggi. Nah, ini angka saya, lab saya ada di 1598. Ya, angka ini menurut saya cukup normal ya. Jadi kalau kita periksa kita punya angka lebih kecil dari itu pun masih normal. Tapi jangan sampai tidak ada antibodi sama sekali. Jadi artinya baik kita kena COVID atau kita kena vaksin, tubuh kita tidak membentuk kekebalan sama sekali. Nah, ini di tengah ya ada hasil pasien seorang laki-laki 69 tahun yang mengalami breast cancer ya. Kita lihat hasil antibodi SARS-CoV-nya itu 14.726. Dan ini paling kanan adalah pasien saya yang belum lama ini saya temukan. Ini pasien dari Tasmania yang datang mau berobat di Bali ya. Saya periksakan antibodi SARS-CoV-nya 5172. Jadi sebenarnya di sini dikatakan bahwa peningkatan daripada spike protein ini mungkin kita bisa dapatkan sesudah divaksin dan dia akan turun pelan-pelan dalam beberapa minggu ya. Tetapi kalau ini menjadi persistent spike protein, jadi artinya menetap terus dalam kadar yang tinggi, nah mungkin dia bisa mengganggu sistem imun kita dan menyebabkan berbagai risiko penyakit kronik degeneratif. Mungkin teman-teman pada kepo, ini apa aja sih yang harus dilakukan kalau kita ingin menolong pasien kanker dengan cara integratif dan functional medicine. Nah ini kebetulan ada sahabat kami yaitu Om Suratman ya, mohon izin Om ini dipamerin, tapi Omnya sih senang-senang aja kalau dipamerin gini ya. Kebetulan beliau adalah ex penderita non-Hodgkin lymphoma. Nah, saat ini Om Suratman berusia 81 tahun dengan riwayat non-Hodgkin lymphoma yang mulai ditemukan tahun 2017. Sesudah itu Om juga menderita COVID-19 Delta strain ya tahun 2021. Jadi kebetulan kita rame-rame ikut merawat Om dan alhamdulillah Om sembuh tanpa harus masuk rumah sakit. Dan kemudian ternyata setelah diteliti ada juga miokarditis pasca vaksin ya, karena Om pada saat itu juga ya sama juga seperti orang lain ikut-ikutan vaksin. Ya, jadi saat ini masalah yang dihadapi adalah sarkopenia. Nah, ini sedikit ringkasan dari riwayat perjalanan penyakit. Pada tahun 2017 ditemukan adanya benjolan di lengan kiri atas dan pada biopsi itu memang ada non-Hodgkin lymphoma. Kemudian ditemukan kembali benjolan besar di ketiak kiri. Dan pada biopsinya juga sama ya, namanya non-Hodgkin lymphoma kesimpulannya. Sudah dilakukan pemeriksaan MRI, CT scan, dan PET scan. Dan ditemukan ada tanda aktif kanker di bawah bahu kiri depan, tetapi tidak ada metastasis. Saat ditemukannya, LDH-nya normal, dan dari dokter onkologis menganjurkan untuk kemoterapi. Tapi pada saat itu karena Om sudah berusia 74 tahun, dia memilih untuk tidak menjalankan kemoterapi karena pertimbangan usia. Dan kebetulan non-Hodgkin lymphoma ini tidak dalam keadaan agresif, maka dipilih terapi gaya hidup sambil memantau kadar LDH. Hingga saat ini, alhamdulillah Om sehat. Adapun Om menjalankan intermittent fasting, low calorie diet, dan berbagai nutrisi. Om Suratman ini adalah suami dari Dr. Ruli, kawan kita ya, Dr. Ruli Kairupan. Dan ini adalah suplementasi yang Om konsumsi ya. Jadi ini sebenarnya Om tidak tahu apa yang dikonsumsi karena ini semua diatur oleh istrinya, Dr. Ruli. Tapi ya saya mintain mana nih listnya. Dan ini adalah suplementasi yang dikonsumsi supaya dengan kanker Om tetap bisa survive dan tetap bisa
menjalankan aktivitas seperti orang normal, masih nyetir, masih main golf, dan masih apa ya sering menjadi trainer untuk trading saham ya. Ini sekedar gambaran, nanti kalau ingin bertanya langsung boleh bertanya kepada Dr. Ruli karena beliau adalah dokter pribadinya. Saya hanya memberikan laporan bagaimana sih orang cancer tuh bisa diterapi dengan cara integratif dan ternyata orangnya tuh baik-baik saja. Nah, sekarang saya memberikan contoh lain yang ekstrim. Kebetulan saya menemukan satu pasien. Ini pasien baru ketemu saya. Ini pasien colorectal cancer, seorang perempuan berusia 53 tahun. Kebetulan karena memang sudah ada colorectal cancer, jadi ususnya sudah dipotong, ya. Karena sudah dipotong, jadi dia sering mengalami diare. Riwayat kemo yang dijalankan itu sudah 12 siklus. Dan terakhir, pasien memilih menolak anjuran dari onkologis untuk kemoterapi FOLFIRI dan lifetime targeted therapy panitumumab. Ini karena ternyata terapi-terapi di atas tadi itu akan memperburuk diarenya. Dan ada ramalan bahwa hidupnya tinggal 4 bulan saja. Dan ini adalah riwayat, ini catatan pasien sendiri ya, di mana kita lihat tumor markernya mengalami progresivitas begitu cepat ya. CEA, CA19-9 itu penanda tumor untuk pankreas, dan gamma GT juga meningkat pesat, ALP dan GSGOT dan SGPT ya. Saat ini 280 dan SGPT-nya 45. Saya menganjurkan pemeriksaan darah untuk merencanakan terapi. Di sini memang didapatkan laju undap darahnya 33,4 dan hasil FT3 terlalu rendah. Dalam artian ya ini ada suatu yang kontradiksi ya. FT3 terlalu rendah. FT3 ini ada salah satu free triiodotironin ya. Dari range-nya 2,1 hingga 3,8, di sini angkanya 2. Tapi angka FT4-nya terlalu tinggi. Jadi free thyroxine harusnya 0,82 hingga 1,63, tapi pada pasien ini angkanya 1,68. Dan RT3 di sini angkanya cukup tinggi, jadi range-nya 8 hingga 31 dan pasien ini angkanya 31. Jadi kalau RT3 tinggi sebenarnya dicurigai T4 itu tidak dikonversi menjadi T3 di dalam hati ya. Kita lihat tadi fungsi hatinya memang sangat terganggu. Dan di sini pasien juga vitamin D sangat rendah yaitu 33,4 ya. Range-nya antara 30 hingga 100. Dan kebetulan pasien ini sudah memiliki pemeriksaan genetik tercanggih untuk penderita kanker ya. Jadi bukan saya yang anjurkan tapi pasien udah bawa tes ini. Ini Research Genetic Cancer Center ya. Saya tampilkan saja, ini kalau mau dipelajari bisa diintip, tapi saya kasih aja summary terakhir. Adapun pemeriksaan RGCC tadi itu adalah sebuah pemeriksaan genetik ya, dari sampel darah kita dikirim ke Greece, kemudian dianalisis. Yang dianalisis itu kalau dia mau kemo apa yang paling sensitif, akan keluar presentasi hasilnya. Dan juga kalau bukan kemo, mau diterapi alami, itu apa saja pilihannya dan keluar bersama sensitivitasnya. Di sini saya sudah tampilkan yang warna merah ini adalah yang sensitivitasnya tinggi ya, artemisin, artesunat 20%, ascorbic acid. Jadi vitamin C itu ternyata, jadi kalau kita hanya menduga-duga, kita menduga vitamin C ya, tapi ternyata di sini benar loh. Vitamin C itu 30%, D3 ya, vitamin D 25%. Di sini statin. Jadi penggunaan statin di sini sebenarnya untuk mencegah progresivitas kanker. Jadi bukan untuk menurunkan kolesterol. Jadi kalau di dalam ilmu functional medicine, penggunaan statin satu-satunya dibolehkan pada pasien kanker ya. Kemudian frankincense, kalau banyak yang mengenal ini adalah boswellia, lycopene 30%, IP
inositol 20%, oksaloasetat 30%, poly-MVA 20%, salicinium 30%, dan super artemisin 20%. Jadi bagusnya pemeriksaan ini dia udah kasih tahu pakai terapi ini sensitivitasnya berapa persen. Jadi ya kita gabungkan saja untuk mendapatkan 100%. Dan itu tadi pilihan pertama. Pilihan kedua kebetulan tidak ada hasilnya. Ini kelas ketiga ya, golongan ketiga. Ini adalah protein kinase inhibitor. Jadi bagaimana kita menghambat supaya kanker ini tidak berkembang. Di sini juga ada pilihan yang saya kasih warna merah tuh adalah yang prosentasinya tinggi. Amyotop, apigenin, CoQ10, kurkumin 30%, genistein, melatonin, pure quercetin, dan quercetin 30% ya. Jadi artinya ini akan jadi pilihan untuk kita menentukan terapi. Nah, karena pasien ini pasien sulit ya, pasien sulit dalam artian setiap saya bilang ini anjurannya ini, dia akan tanya lagi sama ChatGPT, bener nggak sih dia butuh ini gitu ya. Kadang-kadang saya bingung ini mau berobat sama saya atau berobat sama ChatGPT nih. Jadi akhirnya saya memberikan anjuran pemeriksaan organic acid test. Kebetulan organic acid test ini salah satu pemeriksaan fungsional yang sangat keren, yang akan menunjukkan ada masalah apa, hasil metabolismenya, dan anjurannya. Jadi di sini sampel yang dikirimkan adalah sampel urin. Dan ini hasilnya bisa diplototin kalau yang mau belajar. Dan akhirnya sudah saya catat di sini. Di sini berarti ada talat ya. Talat ini kita sudah tahu adalah namanya hormon disruptor. Jadi semua yang mengganggu keseimbangan hormon itu akan tampil di dalam hasil ini, dan di sini sudah dianjurkan talat detoxification protocol ya. Ini menggunakan amino acid 5-10 gram, kemudian broad spectrum antioksidan, increase fluid intake dengan elektrolit ya, hindari salisilat, kemudian vitamin E 400 mg, kalau bisa mix tocopherol, kemudian magnesium dengan zinc. Nah, ini juga kita jadi belajar ya, walaupun kita nggak lakukan pemeriksaan ini, kita jadi tahu kalau kita juga mungkin memiliki hormon disruptor, talat, ya kita bisa gunakan protokol ini. Dan ini hasil yang lain untuk styrene detox protokol. Ya, kita bisa baca di sini ya, amino acid, glycine, N-acetylcysteine, B kompleks, vitamin E, vitamin C, selenium, kemudian benzen, silane, detox protokol, ini bisa gunakan glycine, kita tingkatkan elektrolit dan antioksidan Ce, selenium. Nah, ini berdasarkan organic acid tadi, ini yang harus dikonsumsi ya. Vitamin, antioksidan, C, E, CoQ10, vitamin B ya, vitamin B-nya kompleks ya, lengkap semuanya. Essential mineral yaitu magnesium, zinc, selenium. Dan essential amino acid ya ada arginin, tryptophan, tyrosin, glycine, glutamin, NAC, mixed amino acid, DHA, EPA, probiotik, digestive enzyme, Saccharomyces boulardii, dan ada lipoic acid. Jadi akhirnya sebelum saya akhiri presentasi, di sini saya ringkas bahwa pilihan terapi integratif pertama sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan dan kesanggupan pasien. Kita tidak mungkin memberikan lebih dari apa yang mereka mampu dan mereka sanggupi. Ya, kalau mau paling murah itu intermittent fasting. Kebetulan Om Ratman menjalankan intermittent fasting sudah menjadi gaya hidup. Jadi nggak ada hari apa, pokoknya kayaknya intermittent fasting seterus-terusnya ya. Kemudian terapi nutrisi ya. Tadi Dr. G sudah membawakan topik vitamin C dan vitamin D. Kemudian ya kita tetap butuh multivitamin, multimineral karena ternyata penyakit itu datang akibat defisiensi nutrisi, vitamin dan mineral dan juga amino acid. Dan kita boleh gunakan melatonin untuk kanker dan boleh beri tambahan intravenous terapi ya, infus vitamin C 30 hingga 60 gram. Kemudian infus kurkumin bila mana perlu, ada alpha lipoic acid,
ada zat besi bila dibutuhkan. Kita juga bisa memberikan ozon terapi untuk kanker. Ini ada DCA, dichloroacetic acid. Ada AIC, ya, terapi yang terbaru dengan AIC SG, ya. Ini kalau kita bicara ini 1 hari sendiri lagi. Dan terapi-terapi terkini saat ini, kalau bagi mereka yang mampu dan mau bisa melakukan terapi natural killers terapi, tetapi ini belum ada di Indonesia, dan dendritic cell therapy. Ada juga terapi lain yaitu hypertermi, mandi oksigen, dan terapi-terapi ini ternyata cukup signifikan dalam menurunkan keparahan daripada kanker dan memperbaiki kualitas hidup. Memang tidak ada obat untuk kanker, tetapi bukan berarti kalau kita kanker kita harus meninggal sesegera mungkin, tetapi banyak cara menuju Roma untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Akhirnya, sebelum saya tutup, saya bagi, ini yang sebelah kiri, ini waktu pandemi saya bagi sebagai informasi untuk survive, ya, kalau kita ingin mengonsumsi minimum suplementasi harian. Saya tulis sebagai daily detox formula, karena kalau kita minum ini saja kita sudah seperti mendetoks, ya. Tetapi kalau kita memang memiliki spike protein persistence di dalam darah kita, kita boleh pakai terapi yang sebelah kanan ini. Ya, sengaja saya bagikan. Semoga kita bisa menyelamatkan diri kita dan lebih banyak lagi orang yang bisa kita selamatkan agar mereka berhak mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Demikianlah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.